Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang mengukur biaya hidup yang akan dibahas oleh kelompok 2. Siapa aja sih kelompok 2? Yang pertama ada Made Widananda Virasuksma Paramacintya dengan NIM akhir 256. Kemudian saya sendiri Gusti Yudianita Marta Kamalini dengan NIM akhir 257. Kemudian ada Niketu Trisna Ardani dengan NIM akhir 258. Dan yang terakhir ada Anastasia Regina Sukma dengan NIM akhir 263. Dan dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Imade Endra Kartika Yuda SEMSC. Apa aja sih materi yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yang pertama ada menerapkan bagaimana IHK dihitung, mengidentifikasikan masalah dalam menghitung biaya, membedakan deflator PDB dengan IHK, menggambarkan nilai uang dari waktu yang berbeda, menetapkan indeks untuk mengoreksi dampak inflasi, dan menghitung suku bunga nominal dan real. Yang pertama adalah menerapkan bagaimana IHK dihitung. Sebenarnya apa sih indeks harga konsumen itu? Indeks harga konsumen atau IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Terdapat 7 kelompok komoditi indeks harga konsumsi. Yang pertama ada bahan makanan, yang kedua makanan jadi, yang ketiga ada perumahan, yang keempat sandang, yang kelima kesehatan, yang keenam pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan yang terakhir transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Apa aja sih manfaat atau tujuan indeks harga konsumen? Yang pertama, mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Yang kedua, menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi. Yang ketiga, indeksasi upah dari tunjangan gaji pegawai atau wage indexation. Yang keempat, penyesuaian nilai kontrak atau contractual payment. Yang kelima, eksalasi nilai proyek atau project escalation. Yang keenam, penentuan target inflasi atau inflasi targeting. Yang ketujuh, indeksasi anggaran pendapatan belanja negara budget indexation. Yang kedelapan, sebagai pembagi PDB atau GDP deflator. Yang kesembilan, sebagai proksi perubahan biaya hidup atau proxy of cost of living. Dan yang terakhir, indikator dini, tingkat bunga falas, dan indeks harga saham. Berikut adalah cara menghitung indeks harga konsumen. Dengan rumus IHK sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100, di mana IHK adalah indeks harga konsumen yang akan dicari, PN adalah harga pada periode N, PO adalah harga pada periode tahun dasar, dan QO adalah kuantitas pada periode tahun dasar. Berikut kami sediakan contoh soal dalam menghitung indeks harga konsumen. 5 jenis barang yang akan digunakan untuk menentukan indeks harga konsumen yaitu jenis barang A, B, C, D, dan jenis barang E. Kelima barang ini memiliki bobot atau tingkat kepentingan relatif di masyarakat yang berbeda, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Dalam hitung digunakan tahun dasar 2007 sebagai dasar pembanding untuk tahun 2012. Indeks harga konsumen dapat ditentukan sebagai berikut, yang bisa kalian lihat pada tabel di layar. Dengan rumus tersebut, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. Diketahui sigma PN kali QO-nya adalah 495.000, kemudian sigma PO kali QO-nya adalah 300.000. Jadi, IHK 2012 adalah 495.000 dibagi 300.000 dikali 100, maka diketahui hasil 165. Indeks harga konsumen tahun 2007 adalah 100, sedangkan pada tahun 2012 indeks harga konsumen adalah 165. Harga telah meningkat sebesar 165% atau 1,65 kali dari harga tahun 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam menghitung biaya hidup. Tujuan dari indeks harga konsumen adalah untuk mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan agar memelihara standar hidup yang konstan. Dalam menghitung biaya hidup ini, terdapat 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama ada biaya substitusi, yang kedua ada muncul barang-barang baru, dan yang ketiga ada perubahan kualitas. Yang pertama ada biaya substitusi. Setiap tahunnya, harga mengalami perubahan yang tidak sebanding antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa harga yang melonjak tinggi dibandingkan dengan harga lainnya.
Biaya substitusi merupakan keadaan di mana konsumen mengurangi pembelian barang-barang yang mengalami peningkatan harga yang tinggi dan membeli barang-barang yang cenderung memiliki lebih sedikit peningkatan harganya atau bahkan menurun. Lebih singkatnya, konsumen mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang-barang lain yang lebih murah. Jika indeks harga konsumen diasumsikan dengan sekeranjang barang dan jasa tertentu, maka indeks harga konsumen telah mengabaikan adanya kemungkinan substitusi konsumen. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan di mana indeks harga konsumen akan cenderung menetapkan kenaikan biaya hidup yang terlalu tinggi dari satu tahun ke tahun selanjutnya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang kedua, yaitu munculnya barang-barang yang baru. Jika dalam pasar terdapat banyak barang-barang baru, maka akan menyebabkan bertambahnya variasi pilihan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya nilai uang, sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Namun, indeks harga konsumen tidak dapat mencerminkan perubahan dalam daya beli uang, sebab indeks ini dihitung berdasarkan keranjang barang dan jasa yang tetap. Misal, seperti saat ini yang sudah mengalami perkembangan teknologi sehingga muncullah barang-barang baru, yaitu majalah digital. Konsumen akan cenderung membeli majalah digital dibandingkan dengan majalah cetak karena dianggap lebih nyaman dibawa kemanapun dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya akan menyebabkan menurunnya biaya hidup. Namun, karena indeks harga konsumen menghitung berdasarkan barang dan jasa yang tetap, maka penurunan biaya hidup tidak dicatat dalam indeks. Dan yang ketiga adalah perubahan kualitas. Perubahan kualitas merupakan suatu permasalahan yang sulit diukur. Apabila kualitas dalam suatu barang menurun namun harganya tetap, hal ini akan menjatuhkan nilai mata uang. Jika sebaliknya kualitas produk meningkat setiap tahunnya, maka akan meningkat nilai mata uang. Jika kualitas suatu barang dalam keranjang berubah, ekonom statistik berusaha menyesuaikan harga barang tersebut dengan perubahan kualitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan deflator PDB dengan IHK. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, indeks harga konsumen atau IHK merupakan ukuran perubahan tingkat harga barang-barang konsumsi atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. Ini lebih difokuskan pada keranjang pasar yang terdiri dari daftar item tetap yang digunakan untuk melacak kemajuan inflasi dalam suatu perekonomian. Sedangkan pengertian deflator PDB atau produk domestik bruto merupakan ukuran perbandingan PDB nominal atau keluaran agregat yang diukur pada harga saat ini terhadap PDB real atau keluaran agregat yang diukur dengan harga tahun dasar konstan. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Beberapa perbedaan mengenai deflator PDB dan IHK yaitu, yang pertama, deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam negeri. Sementara IHK menunjukkan harga yang berasal dari sekeranjang barang dan jasa yang representatif yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, kelompok barang dan jasa yang dimasukkan dalam perhitungan IHK selalu sama setiap periode. Sementara, produk barang atau jasa yang dimasukkan pada deflator PDB menyesuaikan output perekonomian pada tahun tersebut. Yang ketiga, IHK memasukkan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen termasuk barang impor. Sementara deflator PDB hanya memasukkan barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Dan yang keempat, pada IHK membandingkan harga barang dan jasa dengan jumlah tetap. Sementara pada deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa pada tahun tersebut atau yang sedang berjalan dengan harga barang dan jasa di tahun dasar. Topik 4 menggambarkan nilai uang dari waktu yang berbeda. Sadarkah Anda bahwa uang dewasa ini nilainya lebih rendah dibandingkan dengan uang pada beberapa tahun yang lalu? Contohnya, sekitar 2 dekade yang lalu, tepatnya di awal tahun 2000-an, harga 1 kilogram telur hanya berkisar Rp8.000. Kini, harga sekilo telur sudah naik menjadi sekitar Rp20.000. Artinya, nominal uang tertentu nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, time value of money adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut. Konsep nilai waktu terhadap uang atau dikenal pula dengan istilah time value of money
Money pada dasarnya mengungkapkan bahwa uang yang Anda terima sekarang berbeda nilainya bila dibandingkan dengan uang yang Anda terima 1 bulan ke depan. Pengaruh waktu terhadap nilai uang di masa yang akan datang menyangkut penanaman dana ke dalam suatu investasi, baik itu investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Apa itu time value of money? Berdasarkan pengaruh waktu atas nilai uang, maka nilai uang akan berubah dari waktu yang akan datang kalau jumlahnya sama. Hal ini disebabkan karena perkembangan perekonomian, di mana masyarakat semakin tahu arti perkembangan perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap harga-harga secara umum. Oleh karena itu, pengertian dari nilai uang terhadap waktu atau time value of money adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang di masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep nilai waktu dari uang adalah bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya dengan yang kita miliki sekarang. Manfaat penting nilai waktu uang. Perlu diketahui bahwa konsep time value of money sangat berperan penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif juga efisien. Lalu, mengapa time value of money penting untuk analisis keuangan? Dengan memahami konsep time value of money yang benar, maka dapat menjadi bahan pertimbangan dan keputusan finansial yang tepat, seperti investasi atau mencari sumber dana. Selain itu, konsep time value of money dapat bermanfaat untuk, yang pertama, investor, untuk mengetahui dan menganalisis apakah investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang kedua, perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran yang akan berhubungan dengan arus kas atau cash flow. Tidak hanya itu, konsep ini juga dapat membantu untuk menghitung aset real dan keuangan yang cenderung mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah individu sebagai bahan dasar keputusan investasi atau menabung. Tidak lupa juga untuk tetap mempertimbangkan inflasi, suku bunga, dan tingkat pengembalian. Selanjutnya, mengapa waktu lebih penting daripada uang? Yang pertama, karena kita tidak bisa menghasilkan waktu. Yang kedua, waktu akan menciptakan banyak memori. Yang ketiga, Anda butuh waktu untuk menghabiskan uang yang dihasilkan. Dan yang terakhir, orang yang nyaris meninggal akan berharap mendapatkan tambahan waktu, bukan tambahan uang. Contoh soal dari konsep nilai waktu atas uang. Time value of money adalah konsep perhitungan keuangan yang terdiri dari 3 rumus untuk perhitungan nilai uang sekarang, masa depan, serta anuitas atau pembayaran secara bertahap. Berikut ini adalah beberapa rumus beserta beberapa contoh soalnya. Yang pertama ialah present value atau nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Rumusnya yaitu seperti ini dan inilah contohnya. Yang kedua, ada future value atau nilai uang masa depan. Future value dalam time value of money adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini, ditambah tingkat suku bunga tertentu. Ciri-ciri dari future value adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Rumus matematis yang diterapkan yaitu sama dengan rumus present value dan ini adalah contohnya. Dan yang terakhir ada anuitas atau pembayaran secara bertahap. Anuitas ialah suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak saat suatu perusahaan asuransi membayar imbalan premi kepada nasabahnya secara berkala. Topik 5 mengenai menetapkan indeks untuk mengoreksi dampak inflasi. Setiap tahun, buruh selalu menuntut kenaikan upah. Kemudian pemerintah menggerek upah di berbagai daerah dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Apa sih inflasi itu? Pasti pernah dong lihat atau merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun barang-barang di pasar secara terus-menerus. Contoh saja, cabai saat ini yang terus merangkak naik hingga menyentuh Rp100.000 per kilogramnya. Lonjakan harga cabai tersebut disebabkan karena musim kemarau panjang sehingga produksinya turun, sementara permintaan masyarakat cukup tinggi. Kenaikan harga cabai ini bisa dibilang penyumbang inflasi. Tentu saja dari kenaikan harga sembako, kebutuhan pokok maupun barang atau jasa lain, sejumlah pihak dirugikan sebagai pedagang kecil dan konsumen. Dampak besar dari inflasi yang liar dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tak heran pemerintah bakal mati-matian untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali. Pengertian inflasi dikutip dari laman
pengumuman resmi Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kaitan indeks harga konsumen dengan inflasi. IHK adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi suatu inflasi, di mana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Namun, belum banyak yang mengerti mengenai bagaimana sebenarnya kedua hal ini saling terkait satu sama lain. Karena itu, kita akan membahas di bawah dengan jelas kaitannya IHK dengan inflasi. IHK dan inflasi juga dapat digunakan pemerintah saat menentukan batasan dari harga jual produk agar tidak lagi ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga maksimum di mana akan melindungi dari sisi konsumen serta minimum untuk melindungi dari sisi produsen. Kemudian, perkembangan IHK dan laju inflasi dapat menggambarkan bagaimana tingkat dari kemajuan perekonomian suatu negara. Lalu, pergerakan dari IHK dan inflasi dapat dijadikan cara untuk mengetahui berbagai macam faktor yang dapat memicu atau menghambat kemajuan serta kemandekan ekonomi. Kemudian, IHK dan inflasi dapat menggambarkan jumlah serta ketersediaan barang maupun jasa. Biasanya saat nilai IHK terus menanjak, maka pembelian persediaan dapat dipercepat untuk menghindari pembelian persediaan yang lebih tinggi. Lalu, IHK serta inflasi yang dibuat dalam periode tertentu dapat menggambarkan bagaimana tingkat kemakmuran dari petani. Dan yang terakhir, IHK dan inflasi dapat menjadi bahan pertimbangan para investor pasar modal saat jual beli saham. Cara menghitung indeks harga. Untuk dapat menghitung suatu indeks harga, kita harus dapat menggunakan beberapa metode perhitungan dan rumus di bawah ini. Yang pertama ada metode indeks harga tidak tertimbang. Angka indeks dalam metode ini dihitung menggunakan metode agregatif sederhana dan meliputi indeks harga, nilai, dan juga kuantitas. Berikut rumus yang dapat digunakan. Yang kedua, metode indeks harga tertimbang. Metode perhitungan indeks harga tertimbang dapat dilakukan menggunakan 3 metode yang berbeda, yakni metode pertama yaitu metode Las Peires. Cara menghitung dengan metode ini adalah mengalihkan harga barang dengan kuantitatif tiap tahunnya terlebih dahulu, lalu hasilnya dijumlahkan. Setelah mendapatkan angkanya, kemudian dibagi dan dikali dengan kuantitas pada tahun dasar, barulah hasil angkanya dikali dengan 100. Yang kedua ada metode PASC. Metode ini dihitung dengan menjadikan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar sebagai acuan dalam perhitungannya. Setelah hasil angkanya didapatkan, lalu dikalikan dengan 100. Dan yang terakhir ada Marshall-Edgeworth. Sementara metode Marshall-Edgeworth ini dilakukan dengan menjumlahkan atau menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Setelah itu dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau pada tahun berjalan, lalu langkah terakhir dikali dengan 100. Selanjutnya yaitu menghitung suku bunga real dan suku bunga nominal. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Sebab, tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi berkaitan erat dengan kondisi tingkat suku bunga. Pengertian lain tentang suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Adapun teori-teori mengenai suku bunga yaitu yang pertama ada teori klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment, yang dimana tabungan masyarakat merupakan fungsi dari tingkat suku bunga.
Sebab makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan cenderung untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsinya guna menambah tabungan. Selain tabungan, investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Karena makin tinggi tingkat suku bunganya, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana atau cost of capital menjadi semakin mahal. Dan sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunganya, maka makin tinggi keinginan untuk melakukan investasi. Yang kedua ada teori Keynesian atau preferensi likuiditas. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Dalam teori ini, Keynes tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mengatakan bahwa tingkat tabungan maupun tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga. Melainkan, ia menyatakan bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukanlah tergantung dari tinggi rendahnya tingkat bunga, melainkan tergantung dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu sendiri. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, maka semakin besar pula jumlah tabungan yang akan diperolehnya. Tingkat suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga real. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga nominal. Suku bunga nominal atau tingkat bunga nominal atau nominal interest rate mengacu pada suku bunga sebelum disesuaikan dengan inflasi. Indikator ini memberitahu kita berapa banyak peminjam harus membayar di masa depan sebagai imbalan atas pinjaman rupiah hari ini. Istilah ini juga mengacu pada tingkat bunga surat utang yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai nominalnya daripada harga pasarnya. Oleh karena itu, tingkat bunga nominal merupakan tingkat suku bunga yang harus dibayar di samping pengembalian pinjaman pokok pada saat jatuh tempo dan merupakan penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga, yaitu tingkat bunga murni, premi resiko, biaya transaksi, serta laju inflasi. Selain itu, biasanya suku bunga nominal atau nominal interest rate juga mewakili tingkat risiko yang harus Anda hadapi ketika Anda membeli produk investasi tertentu. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat suku bunganya, maka semakin tinggi pula risiko yang harus Anda hadapi. Adapun rumus untuk menghitung tingkat suku bunga nominal yaitu R sama dengan I kali M atau I sama dengan R dibagi M, dengan keterangan I merupakan suku bunga efektif per periode majemuk dan M merupakan jumlah permajemukan per tahun. Adapun contoh perhitungannya yaitu jika bank tabungan membayar bunga 1,5% setiap bulannya, hitunglah tingkat suku bunga nominal yang dibayar. Penyelesaian diketahui I sama dengan 1,5% per 3 bulan dan M sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4 bulan. Berarti R sama dengan I kali M yaitu sama dengan 1,5 dikali 4 hasilnya 6%. Jadi nominal interest rate per tahun pada kasus di atas per tahunnya adalah sebesar 6%. Selanjutnya yaitu suku bunga real. Tingkat suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga murni yang sudah memasukkan inflasi sebagai faktor penentu penurunan daya beli, sehingga suku bunga ini menampilkan return bersih yang akan Anda dapatkan setelah dikurangi dengan inflasi. Hal ini dapat dijelaskan lebih formal oleh persamaan Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga real adalah sekitar tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Adapun pentingnya untuk mengetahui posisi tingkat suku bunga real bagi para investor yaitu saat suku bunga real yang bernilai positif menggambarkan peningkatan daya beli yaitu purchasing power Anda akan sebuah aset dari waktu ke waktu. Sebaliknya suku bunga real yang negatif menggambarkan penurunan daya beli Anda. Dengan demikian, ketika memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan, selain memperhitungkan suku bunga nominal yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, Anda juga harus memperhitungkan inflasinya, agar real interest rate atau suku bunga real yang Anda dapatkan tidak bernilai negatif. Rumus untuk menghitung besarnya tingkat suku bunga real yaitu R sama dengan I kurang VE, dengan keterangan I yaitu suku bunga nominal atau nominal interest rate, R yaitu suku bunga real atau real interest rate, dan VE yaitu tingkat inflasi atau inflation rate. Adapun penyelesaian soal untuk mencari tingkat suku bunga real yaitu
tabungan sebesar 1.000 US dollar selama 1 tahun. Nominal interest rate-nya sebesar 9% selama 1 tahun tersebut. Tingkat inflasi sebesar 3,5%. Berapakah tingkat bunga realnya? Penyelesaian. Diketahui I sama dengan 9%, VA sama dengan 3,5% dengan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu R sama dengan I kurang VA, yaitu sama dengan 9 dikurangi 3,5 dengan hasilnya 5,5%. Jadi tingkat bunga realnya yaitu sebesar 5,5% untuk kasus tersebut. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.